Money politik terjadi di mana-mana. Tapi partai politik berdiam diri. Kalaupun ada yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi semata-mata hanya untuk demi kepentingan calon legislatif yang dirugikan. Banyak partai politik merasa dicurangi secara sistematis, tetapi mereka bungkam. Mereka hanya berani menggerutu, seolah-olah bagi mereka pertarungan politik, pertarungan untuk merebut kekuasaan bisa dilakukan dengan segala cara. Itu tampaknya sudah menjadi paradigma pimpinan partai politik. Ketika terjadi kejahatan, pelanggaran, kecurangan, sedikit pun tidak tersentuh moralitas dan hati nurani mereka untuk melakukan perlawanan. Ataukah memang pimpinan partai politik dikendalikan oleh para pengecut yang tidak memiliki moral, yang tidak memiliki hati nurani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Derwanto channelnya orang biasa. Sahabat Derwanto, saya ingin mengajak sahabat Derwanto channelnya orang biasa, untuk mensikapi dan untuk mendorong, untuk melihat bahwa kecurangan tidak semata-mata terjadi pada pemilihan umum presiden dan calon wakil presiden. Kecurangan yang sangat luar biasa juga terjadi pada saat yang sama pada pemilihan umum calon legislatif, calon DPR RI, DPRD di provinsi, kabupaten dan kota. Apakah memang akan ada yang melakukan gugatan agar pemilihan umum legislatif juga harus diulang karena terlalu banyaknya terjadi kecurangan? Kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita lihat menengok lagi ke belakang, berbagai macam sengketa perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, hampir-hampir tidak ada partai politik yang mengajukan agar pemilihan umum legislatif dibatalkan dan diulang. Kenapa kita mencoba mengkritisi sehingga detik ini partai politik tidak ada yang berani untuk mengajukan gugatan bahwa pemilihan umum legislatif sudah dilakukan secara curang, secara sistematis dan masif. Kecurangan terjadi di mana-mana. Money politik terjadi di mana-mana. Tapi partai politik berdiam diri. Kalaupun ada yang ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, gugatan yang mereka ajukan adalah semata-mata hanya untuk demi kepentingan calon legislatif yang dirugikan. Di dalam peraturan beracara di Mahkamah Konstitusi bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan PHPU, yaitu gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau begitu, gugatan yang dilakukan adalah gugatan terkait dengan kalkulasi penghitungan suara, rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, baik disengaja maupun tidak sengaja. Ada pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang mengajukan gugatan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah hampir tidak ada partai politik yang kadernya banyak merasa dirugikan oleh perilaku partai politik lain untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi agar pemilihan umum anggota DPR RI, DPRD, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia dibatalkan. Seharusnya elit partai politik melakukan gugatan, setidak-tidaknya melakukan exercise bahwa telah terjadi kecurangan di dalam pemilihan umum legislatif di semua lini, di seluruh daerah. Banyak elit politik, banyak partai politik merasa dicurangi secara sistematis, tetapi mereka bungkam, seolah tidak berdaya. Mereka hanya berani menggerutu. Bagi mereka pertarungan politik, pertarungan untuk merebut kekuasaan, pertarungan untuk merebut suara rakyat bisa dilakukan dengan segala cara. Dan itu tampaknya sudah menjadi paradigma para pimpinan partai politik. Karena ketika terjadi kejahatan, pelanggaran, kecurangan, tak bersikap,
sedikit pun tidak tersentuh moralitas dan hati nurani mereka untuk melakukan perlawanan melalui jalur pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan pemilihan umum legislatif di semua tingkatan harus dilakukan evaluasi. Kita sudah banyak melakukan pemilihan umum di semua tingkatan. Telah terjadi kecurangan yang sangat masif. Dan itu dilakukan oleh semua partai politik. Olah-olah bisa jadi kita menyepakati, memang kita harus berbuat curang. Saya menyampaikan himbauan secara terbuka, mengetuk hati nurani para pimpinan partai politik. Beranikah Anda melakukan gugatan agar pemilihan umum legislatif ini diulang karena sudah terjadi kejahatan. Kejahatan di mana-mana. Melibatkan struktur penyelenggara pemilihan umum. Meskipun itu dugaan, melibatkan dan diduga kuat melibatkan penyelenggara pemilihan umum di semua tingkatan. Meskipun tidak dalam bentuk kebijakan, tapi hampir-hampir perilaku para komisioner, baik di pusat dan di daerah, melakukan transaksi. Dugaan ini tidak berlebihan jika Anda masih memiliki hati nurani, jika Anda masih memiliki moral dalam mengelola negara dan bangsa ini. Ataukah memang pimpinan partai politik kini dihuni dan dikendalikan oleh para pengecut yang tidak memiliki moral, yang tidak memiliki hati nurani. Para pimpinan partai politik yang tidak memiliki hati nurani inilah yang akan mengelola bangsa dan negara. Bagaimana mungkin mereka menjadi representasi dari kepentingan rakyat banyak, sementara mereka melihat kecurangan di sana-sini? Setidak-tidaknya para pimpinan partai politik yang telah merasa dirugikan untuk segera melakukan gugatan agar pemilihan umum legislatif diulang. Demikianlah, sahabat Darwanto, inilah sekedar harapan, inilah sekedar gugahan. Mungkinkah pemilihan umum legislatif di semua tingkatan bisa diulang?